Kecil Masuk, atau Ustaz. jelas? Gimana, Ustaz? Jelas nggak? Cukup jelas. Bagaimana yang lain, Pak? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Wahayikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini. Waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Di antara wujud keberkahan itu adalah kita bangun masih dalam keadaan alhamdulillah sehat. Kita bisa sholat subuh, bahkan mungkin juga tadi bisa kita barengi dengan kajian subuh di masjid masing-masing. Kemudian kita lanjut lagi dengan saat ini mempelajari salah satu min ulumi syar'i di antara ilmu-ilmu syariat, yaitu kita ingin mengetahui bagaimana tugas seorang suami dalam Islam, yang sekaligus ini merupakan hak bagi istri. Kalau tugas suami, maka itu hak bagi istri atau hak bagi keluarganya. Yang bisa jadi kaum muslimin atau para pasangan suami istri Islam itu belum mengetahuinya atau masih samar-samar mengetahuinya. Sehingga perjalanan rumah tangga itu tidak on the track syariah, sekedar on the track perasaan atau budaya. Sehingga ada istri yang tidak tahu apa haknya atau kewajibannya, ada suami yang tidak tahu apa hak dan kewajibannya, dan seterusnya, sehingga berdampak pada kerusakan rumah tangga tersebut. Tema ini merupakan kelanjutan atau seri, ya, lanjut dari pertemuan sebelumnya bulan lalu waktu kita bahas fikih munakahat. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir pada saat itu masih teringat, ya, kita sudah bahas tentang fikih pernikahan. Baik, langsung saja. Apa saja sih tugas seorang suami Pak yang Ustaz, diberikan oleh syariat? Ya, ini Ustaz, mohon maaf tadi ada di chat katanya suaranya agak kecil. oh gitu. Punten. Iya. Tapi yang lain gimana? Bagaimana suaranya, Pak? Yang lain? Iya. Jadi suaranya full nih di handphone saya. Kalau MC besar tapi Ustadz Farid kecil, Ustadz. Kurang Oh gede. gitu. Oh, berarti saya Iya, sama saya juga Ustaz. MC. saya dua akun ya, biar yang buat suaranya juga. Nah, Ustaz. Sama sebenarnya sudah. Bahkan waktu kita membahas fikih munakahat pun ini sempat kita bahas sedikit ya tentang kewajiban atau tugas suami memberikan nafkah. Dalil Quran kita lihat di situ, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ya, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, ya, karena Allah telah lebihkan yang satu atas yang lainnya. Wa bima anfaku min amwalihim, dan karena mereka yaitu kaum suami telah menafkahkan perempuan yaitu istrinya dari harta-harta mereka. Jadi kita lihat istilah atau status keqawaman kepemimpinan laki-laki itu tergantung bagaimana, ya, nafkah mereka kepada istrinya. Adapun dalil dalam sunnah, ini juga beberapa kali saya angkat hadis ini tentang keutamaan keutamaan seorang suami menafkahkan, ya, hartanya kepada istrinya, yang mana ternyata itu lebih utama dibanding
yang dia belanjakan, yang dia infakkan untuk fisabilillah, untuk pembebasan budak, untuk fakir miskin. Ya, Rasul mengatakan, ya a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Ya, lebih besar pahalanya yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ahl. Ya, istilah ahl ini bisa keluarga, bisa juga istri. Baik, ini dalil dari sunnah. Dari ijma. Ya, dalam kitab Marotibul Ijma yang disusun oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya ulama yang hidup di abad 4 Hijriyah. Beliau berkata, wattafaku annal hirra alladhi yaqdiru alal malil balik al-akil ghairil mahjur alaih fa alaihi nafaqata zaujatihi. Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang merdeka, yang mampu secara finansial, yang telah balik, yang berakal, dan tidak berada dalam keadaan dilarang mengelola harta. Misalnya siapa? Narapidana. Ya, seorang suami yang dipenjara, narapidana. Nah, jadi laki-laki yang dalam keadaan mampu finansial, dia udah balik, udah berakal, tidak dalam keadaan narapidana, maka fa'alaihi wajib bagi dia untuk nafkah zaujatihi, menafkahi istrinya. Allati tazawwajaha zaujan sahihan. Yang mana istrinya itu memang sudah dia nikahkan dengan pernikahan yang sah. Sah menurut agama dan negara lah kalau kita tambahin begitu. Idza dakhala biha. Apabila dia telah duhul, dakhala di sini duhul, berhubungan dengannya, maka udah sah, udah layak untuk mendapatkan nafkah tersebut. Wahia dan si istrinya miman tutau, termasuk yang memang layak untuk digauli. Tutau maksudnya mohon maaf dijima. Wahia ghairu nasijin, dan istrinya itu bukan perempuan yang durhaka, nusyuz. Jadi salah satu syarat mendapatkan nafkah suami kalau istri itu taat. Kalau istrinya ngebangkang, kabur ke rumah orang tua tanpa izin, ngilang aja gitu. Emang sih lagi pada marahan. Kan kadang begitu tuh, istri suami lagi jengkel, lagi marah. Tapi istrinya ambekan. Tau-taunya suaminya pulang kerja, ngilang. Pulang ke rumah orang tua, hati-hati. Ini kalau tanpa izin suami nggak tahu, tau-taunya istrinya ngilang begitu aja, maka dia dihitung sebagai nusyuz, yaitu pembangkangan, durhaka. Nah, itu menghilangkan hak si istri tersebut mendapatkan nafkah. Ya, karena terkait nafkah itu kalau kita ingat ayat yang tadi, itu karena posisi dia sebagai istri. Yang mana posisi sebagai istri maka ada ya kewajiban untuk mentaati perintah suami sebagai qawam, sebagai pemimpin. Nah, kalau suami enggak nafkah maka hilang keqawamannya, maka sebagaimana istri enggak taat hilang hak nafkahnya. Ini adil. Ya. Wasawa'un kana laha malun aw lam yakun. Nah, baik si istri itu orang kaya, istrinya punya harta, juragan, banyak kontrakan, ya, atau apalah saudagar, aw lam yakun, atau istrinya ya tidak termasuk saudagar, tidak termasuk kaya, maka kewajiban nafkah tetap ada. Nah, ini juga pelajaran buat para suami yang kadang mereka begini. Wah, istri saya gajinya gedean dia dibanding saya. Istri saya kan kerja dapat penghasilan juga gara-gara izin saya. Jadi ya wajar dong kalau saya tidak ngasih nafkah ke istri saya. Tidak demikian. Ya, jadi tidak sama sekali menghilangkan hak seorang istri ya dari suaminya atas nafkahnya itu, kalaupun istrinya memang kaya, itu tidak menghilangkan. Anggaplah istrinya punya penghasilan 2 digit sebulan. Mungkin dia pedagang online yang rame gitu. Sementara suaminya hanya ya beberapa saja. Maka itu sama sekali tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban seorang suami menafkahi istrinya sejauh yang dia mampu. Baik,
ini dalil ijma bahwa suami wajib menafkahi. Sekarang kita masuk definisi nafkah. Apa sih nafkah? Ya, kita ambil dari 4 mazhab. Nanti kita coba ramu ke semuanya. Ya, yaitu al-idrar ala syai'i bima bihi yakum baqa'uhu. Yaitu menyediakan ya untuk sesuatu dengan apa-apa yang dapat membuat sesuatu itu tetap langgeng. Jadi menyediakan sesuatu untuk menegakkan sesuatu, yaitu kehidupan rumah tangga. Yang dengan kita berikan sesuatu itu, maka kehidupan rumah tangga tersebut tetap langgeng. Itu nafkah. Asyai. Ya. Nah, dengan definisi mazhab Hanafi, maka nafkah ini tidak dibatasi sekedar duit. Kenapa? Karena apa-apa yang bisa menegakkan rumah tangga kan bukan duit doang. Duit seabrek-abrek misalnya. Tapi saat yang bersamaan suaminya gampang marah, gampang mukul, mulutnya pun juga tajam. Berarti apa di situ? Ada nafkah lain yang dia lupakan, yaitu nafkah batin. Nafkah batin jangan dibatasi hanya al-wat'u, yaitu menggauli istri, dalam arti jima. Berkata-kata yang baik, sopan, kemudian lembut, kadang dibarengi dengan gurauan, candaan, itu juga nafkah batin, nafkah jiwa, nafkah rehat, ruhaniyah bagi seorang istri. Nah, yang kayak begini kadang mohon maaf, itu nggak masuk dalam susunan list data nafkah banyak para suami. Taib. Yang kedua dari Malikiyah. Ya, ma bihi kiwamu mu'tadi halil adami dunas saraf. Apa-apa yang dengannya keadaan manusia yang normal, yang wajar tetap terjaga tanpa berlebihan. Jadi kebutuhan-kebutuhan atau perjalanan hidup rumah tangga bisa berjalan normal tanpa berlebihan, maka itu nafkah. Jadi apa-apa yang kita berikan ya dengan hal itu ya hal-hal yang standar, yang mu'tad, yang normal itu bisa terjaga secara tidak berlebihan, maka itu juga nafkah. Agak mirip dengan mazhab Hanafi. Kalau yang tadi ya lebih menitik beratkan pada kelanggengannya, kalau ini lebih menitikkan berat pada kenormalannya dan tidak berlebihan. Nah, di mazhab Hanafi ada tambahan. Kita lihat di situ. Fa kharaja ma bihi ya kiwamu mu'tad ghairul adami katibni lil bahaim wa kharaja ma laysa bi mu'tadin fil qutil adami kal halwa wal fawakih falaisat bin nafqati syar'iyyah. Ya, mereka mengatakan pengeluaran kebutuhan pokok selain kebutuhan manusia. Selain kebutuhan manusia, seperti rumput buat ternak. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dedek buat ayam atau makanan buat kucing. Ya, kan banyak tuh orang miara kucing. Ya, atau yang semisal itu untuk pakan hewan piaraan misalnya. Maka yang kayak gini nggak termasuk nafkah ini. Karena dia sifatnya bukan pokok. Dan tanpa itu pun hidup kita bisa normal kok. Ya. Wa kharaja ma laysa bimu'tadin fil qutil adami dan pengeluaran yang bukan kebiasaan pada qut al-adami. Qut itu makanan pokok. Al-adami, manusia. Jadi di luar makanan pokok manusia. Seperti apa? Kal halwa. Halwa, permen. Beli permen melulu bawaannya. Atau beli es krim melulu. Ya, beli rujak bebek melulu tiap hari misalnya. Nah, yang kayak begini, ini bukan kategori nafkah yang wajib. Itu kan apa istilahnya tambahan itu, suplemen. Ya, mulutnya lagi asem, pengen yang manis-manis. Ya. Wal fawakih atau buah-buahan. Karena kita tahu buah-buahan itu di zaman saat ini tidak ada yang menjadikannya sebagai kutul balad, makanan pokok sebuah negeri. Dulu mungkin pernah, kayak kurma. Kurma pernah mengalami menjadi kutul balad. Tapi saat ini di Arab sendiri tidak menjadikan lagi kurma sebagai kutul balad. Ya.
Maka ini semua falaisat binafaqatin syariah. Ini semua bukan kategori nafkah yang syar'i itu. Kemudian juga wa kharaja makana sarfan. Begitu juga pengeluaran yang dianggap berlebihan. Wa huwa zaid alal adah, yaitu belanja yang di luar kebiasaan, yang ekstra. Ya, seperti beli lemari, beli apa lagi, perhiasan, pajangan-pajangan, jelas itu bukan bagian dari nafkah. Ya, termasuk juga, mohon maaf, untuk seorang istri, misalnya dengan skincare-nya dan seterusnya, itu bukan masuk kategori nafkah wajibah. Itu nafkah yang sifatnya litahsiniyat, untuk memperindah. Kalau istilah orang ekonomi mungkin kebutuhan tersier atau apa sih? Lux ya. Kayak begitu. Tambahan-tambahan yang membuat hidup menjadi semakin indah dan sempurna. Yang tanpa itu hidup tetap bisa berjalan. Emang ada orang tanpa skincare jadi mati? Kan enggak. Ya. Nah, itu enggak masuk kategori nafkah yang wajib. Tapi kalau suami mau ngasih, ya bagus. Dan jangan sampai hanya nuntut istri tetap cantik, tapi nggak dikasih modal. Namun tetap itu juga bukan sebuah kewajiban dalam arti nafkah pokok. Ya, wa huwa zaid alal adati bainan nasi fi nafaqatil mustalladzah. Yaitu belanja ekstra dari kebiasaan di antara manusia pada belanja yang sifatnya kesenangan atau hobi. Itu nggak termasuk kategori nafkah yang dimaksud oleh syariat yang menjadi wajib. Baik, ini penjelasan Malikiyah saya lihat sangat bagus ya. Ini sangat detail begitu. Kemudian Syafi'iyah. Bi annaha ma'khudhatun minal infaqi wa huwal ikhraj. Wala yusta'mal illa fil khair. Ya, diambil dari kata infak, yaitu pengeluaran atau belanja, dan tidak memakainya, ya tidak dipakainya kecuali pada kebaikan. Jadi masih umum. Jadi nafkah yang dipakai buat belanja dan untuk kebaikan. Di luar untuk kebaikan bukan nafkah. Maksiat, untuk keburukan bukan nafkah. Hambali, ya mereka mengatakan yaitu kafayatun min yamunihi ta'aman wa kuswatan wa maskanan wa tawaba'aha. Memberikan kecukupan untuk orang yang menjadi tanggungannya. Man yamunuhu, ya, untuk orang yang menjadi tanggungannya. Berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala hal yang terkait dengan tiga hal ini. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau di istilah kita, sandang, ya, pangan, papan. Nah, ini tiga hal ini yang wajib disediakan. Wajib disediakan, nggak kudu jadi milik. Nyewa pun boleh, yang penting ada. Seperti rumah, tempat tinggal. Yang penting ada. Nggak harus jadi milik. Kalau jadi milik, alhamdulillah. Syukur. Tapi kalau belum jadi milik, masih sewa, juga tidak ada masalah. Si suami telah berupaya untuk menyediakan. Berarti secara nafkah pokok dia sudah menjalankan. Kesimpulan, dari kesemuanya bisa diambil rangkuman sebagai berikut. Pertama, nafkah itu untuk menjaga keberlangsungan hidup. Berupa hal yang pokok, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian yang tidak berlebihan. Ini konteksnya kalau yang wajib ya. Yang lebih-lebih dari itu, maka sifatnya tersier. Kemudian dipakainya hanya untuk kebaikan, adapun yang di luar hal pokok, maka tidak termasuk nafkah yang wajib. Ya, itu nafkah sunnah lah kita anggap. Seperti perhiasan, untuk hobi, makanan yang tidak pokok, istri ya udah makan di rumah, tapi demen banget ngebakso. Uang makan, lah kan udah makan barusan. Tahu nih perut bawahnya manggil-manggil, pengen nyobain bakso Bang Kumis di depan, misal begitu. Ya, ya kayak gini nggak wajib, tapi sunnah. Namun kalau konteksnya untuk membahagiakan, supaya batin istri seneng, ya maka ya beliin aja udah. Kita anggap ini bagian dari nafkah batin. Gitu. Baik, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an, ini definisi nafkah konteksnya 4 mazhab. Lalu apa konsekuensi jika seorang suami tidak menafkahi istrinya? Dalam arti nafkah yang wajib tadi ya. Ya. Kita lihat penjelasan Imam Al-Qurtubi.
annahu mata ajaza an nafaqatiha lam yakun qawaman 'alaiha. Sesungguhnya dikala dia ini suami maksudnya, ajaza artinya lemah, tidak mampu untuk menafkahi istrinya, maka lenyaplah kepemimpinannya atas istrinya. Ini konsekuensinya. Walaupun di kartu keluarga nama suami nomor 1 sebagai pimpinan kepala rumah tangga. Namun itu secara administrasi doang. Namun secara fikih, ya secara syar'i, itu suami hakikatnya udah luntur, udah teranulir status keqawamannya. Ya, kecuali nih, ada kecuali. Si suami nggak ngasih nafkah karena terhalang. Oleh apa? Pertama, sakit fisik, kecelakaan, lalu lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa dagang, nggak bisa kantor, sementara dia pegawai swasta. Beda sama negeri. Kalau negeri kan masuk kagak masuk, sakit kagak sakit, tetap bulanan dapat itu. Ya mendingan lah gitu. Tapi kalau yang swasta atau pedagang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya maka yang kayak gini dia nggak dikatakan menyengaja nggak ngasih nafkah. Atau kasus yang tadi, seorang suami yang dipenjara, sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, di sini dia tetap seorang kepala rumah tangga. Walaupun faktanya memang dia nggak ngasih nafkah karena halangan-halangan. Kemudian, wa idza lam yakun qawaman 'alaiha kana laha fashul 'aqdi. Nah, jika seorang suami udah bukan lagi sebagai pemimpin karena masalah nafkah tadi tuh, maka boleh bagi si istri, sekedar boleh ya, bukan wajib nih. Ya, apalagi bukan sunnah, apalagi wajib, sekedar boleh untuk si istri fashul 'aqdi, membatalkan pernikahan, fashun nikah. Ya, karena si istri udah nggak tahan juga, misal udah beberapa bulan suaminya nggak kerja, kerjaannya hardolin di rumah. Apa hardolin? Dahar, modal, ulin, ya begitu tuh. Main HP doang kerjaannya. Ya. Sementara harus istrinya yang pontang-panting ngegosok, nyetrika, nyuci di rumah tetangga. Pagi-pagi jual bubur bayi, ya sore-sore jual bubur orang dewasa. Begitu terus aja. Ya, berlangsung sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih sabar. Tapi sampai anggaplah udah masuk setahun, suaminya masih begitu juga. Berhak si istri untuk fashul nikah atau fashul aqdi, membatalkan. Ya. Gimana caranya? Ya datang ke pengadilan, ceritain apa masalahnya. Begitu. Baik. Li zawalil maksud alladhi syuri'a li ajlihin nikah. Karena kondisinya si suami yang enggak kerja itu, si suami yang kagak mau ngasih nafkah itu dia telah hilang. Ya, maksud diadakannya pernikahan yaitu harus adanya nafkah itu telah hilang. Sehingga boleh dibatalkan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena maksudnya, substansinya yaitu nafkah itu telah hilang. Wa fihi dalalatun wadihatun min hadzal wajhi ala thubuti fashin nikah indal i'sari bin nafqati wal quswa. Ini menjadi dalil yang tegas dan kuat ya, bolehnya melakukan fasah nikah dikala seorang suami kesulitan memberikan nafkah dan pakaian. Wa huwa madhhabu Malik wa Syafi'i. Ini pendapatnya mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau si istri memilih sabar, dia masih ngasih kesempatan kesekian kali untuk suami tetap usaha, dan mendorong, menyemangati, memotivasi, mensugesti, ayo bang, nih saya kasih modal, saya ada duit nih sekian juta, barangkali abang bisa usaha apa gitu, bikin gerobak kayak jual cilok atau apa. Yang penting ada yang halal gitu. Nggak usah malu zaman sekarang. Ya zaman sekarang mah nggak usah pakai gengsi, pekerjaan apapun ya yang penting halal dan berwibawa, itu lakukan saja. Rasul mengatakan ketika ditanya ayyu kasbil atyab, ini hadis Imam Ahmad dan Abu Daud. Ya Rasul, mata pencaharian apakah yang paling toyib? Nabi menjawab, amalur rajul biyadihi, seorang laki-laki yang bekerja dengan tangannya sendiri, kagak minta-minta. Ya, wa kullu bai'in mabrur, dan semua bentuk jual beli yang mabrur, yang baik, yang halal. Maka ini kata Rasul
yang paling toyib. Ya udah, walaupun sekedar jual gorengan, jual apa tadi, cilok segala macam, istri yang modalin dikasih 2 juta, ya 1 juta buat bikin gerobaknya dan sisanya buat modal ini itunya. Misalnya nih, sehingga dia punya penghasilan sendiri, wah ini luar biasa. Saling tektokan antara suami dan istri. Jadi mohon maaf buat ibu-ibu khususnya, jangan belum apa-apa nih, suami belum dimotivasi, belum dikasih kesempatan buat berubah, langsung nuntut cerai juga. Jangan dulu, kasih kesempatan dulu, sabar dulu. Ya, dan di sisi lain suami pun juga tahu diri, dia harus bergerak karena dia seorang pemimpin. Bahkan, Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, nafkah seorang suami kepada istri itu jadi indikator takwa. Jadi kalau kita mau tahu kita ini muttaqin atau bukan, seorang suami nih, laki-laki khususnya, lihat apakah kita ngasih nafkah ke keluarga atau enggak. Nah, di awal-awal surat Al-Baqarah, kita tahu Allah Subhanahu wa taala menceritakan, memaparkan ciri orang-orang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa mereka? Nah, setelah itu kan Allah paparkan tuh, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, terus hingga sampai ayat yang berbunyi wa mimma razaqnahum yunfikun. Ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa maksudnya? Ya, lihat di situ penjelasan Abdullah bin Mas'ud, makna ayat tadi, nafaqatur rajul ala ahlih, yaitu nafkah seorang laki-laki, suami kepada keluarganya. Ciri orang mukmin, seorang laki-laki menafkahi keluarganya. Ingat, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian dari rezeki yang kami berikan. Sebagian. Berarti memang uang suami jangan sampai habis. Menurut ayat ini sebagian. Suami gajinya 10 juta, 10 jutanya buat istri. Lah suami bensinnya pakai apa? Ya. Kalau bocor motor gimana? Didorong. Kan harus ada modal juga suami. Kasih. Ya, suami modalin dah buat uang laki-laki, ibaratnya uang apa? Ya uang bocor uang bocor motor, uang bensinnya. Ya, atau kalau ngantuk di jalan dia bisa berhenti dulu, dia ngopi di pinggir. Kan begitu tuh. Ya namanya orang naik motor kan. Nah ini ada kasih modalnya, nih bang buat abang segini, 500 segala macam atau 1 juta misalnya. Jangan semuanya. Kalau semuanya, nanti ayat ini nggak berjalan buat mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Ya, kita lanjut lagi. Kemudian nafkah itu memang sesuai kemampuan. Kita lihat ayatnya, dzu sa'atin min sa'atih. Ya, wa man qudira alaih rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Hendaknya atau hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberikan nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itu sesuai yang dia mampu. Jadi kalau emang hanya mampu beli HP yang penting cukup buat bisa WA doang atau beberapa medsos, ya udah, nggak usah nuntut beli HP yang kemampuannya luar biasa buat ini itu, sebagaimana kemampuan para misal jurnalis atau para orang IT. Lah kita kan bukan orang IT, nggak usah lah. Kita cukup yang buat komunikasi aja. Bang, saya pengen deh beli HP yang kameranya bagus tuh, yang kalau belum difoto udah jadi. Loh, HP apaan belum difoto udah jadi? Ya, yang harganya belasan juta. Nggak usah. Sesuai kebutuhan aja, sesuai kemampuan. Ya. Nah, kalau memang belum perlu mobil, belum perlu. Karena memang anak baru 1, pakai motor masih bisa. Kemudian juga kemana-mana pun masih bisa dijangkau dengan motor, misalnya. Ya, maka ya udah nggak apa-apa, nggak usah beli mobil dulu. Emang kita baru mampu motor. Ya, ini implementasi dari ya sesuai dengan kemampuan. Jangan paksa. Dan kedua belah pihak sama-sama mafhum, saling memahami. Istri memaklumi, ya suami pun juga nggak usah maksain diri. Jangan sampai, mohon maaf, seorang istri ngebandingin dengan laki orang.
Bang, tahu nggak teman pengajian saya tadi dianterin sama suami-suami mereka. Itu rata-rata pada pakai mobil. Abang doang yang nganterin saya pakai Honda Beat doang, malah bocor mulu lagi. Kalau udah kayak begitu, mulai dah suami pertama sakit hati, cuman dia nggak menampakkan aja. Yang kedua, mungkin suami akan berupaya mewujudkan apa yang diinginkan oleh istrinya, tapi khawatirnya kalau nggak ada jalan yang halal, dia potong kompas ke jalan yang haram. Ya, apalagi ditambah saat itu peluang yang haram itu ada, peluang yang halal susah, dan hatinya pun dalam keadaan imannya ngedrop. Jadi dah tuh, ya karena dorongan dari istrinya supaya punya mobil. Padahal kalau kita dihitung-hitung, oh anak atau kebutuhan secara umum juga belum perlu-perlu amat. Ditambah lagi rumahnya di gang, mau naruh di mana itu mobil. Baik. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, barang siapa yang sempit keadaan rezekinya, dan dia tidak lapang, maka hendaknya dia membelanjakan sesuai kadar rezeki yang Allah telah berikan kepadanya. Baik, kita lihat di bawahnya, semua suami pasti ingin membahagiakan keluarganya. Ya, anak dan istrinya. Nggak ada suami sengaja pengen nyengsarain anak istrinya, itu nggak. Dengan memberikan dan membelikan ini dan itu yang terbaik, yang hak. Tapi pasangan suami istri hendaknya tahu diri dan mengukur diri, jangan pakai ukuran orang lain. Ya, tetangga punya ini, punya itu, bisa jadi emang kebutuhannya ya seperti itu. Terus si Anu motornya banyak banget ya. Anaknya emang 6, udah pada gede semua. Ya wajar dia beli motor mungkin lebih dari 2. Karena pada make, anaknya udah pada kuliah, SMA, kalau pakai Gojek atau apa malah jatuhnya lebih mahal. Akhirnya mereka pun punya motor walaupun second. Ya, kita ngeliatin, motornya banyak banget. Ya emang dia butuh. Sementara kita, ya anak belum punya, ataupun kalaupun punya cuma 1 misalnya, ya ngapain punya motor banyak-banyak, sesuai kebutuhan saja. Ya. Nah, jangan sampai memaksakan untuk segalanya punya, hingga akhirnya melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal haram nggak peduli, yang penting punya sama kayak orang-orang. Nah, itu pikiran dia. Ya, untuk sekedar berbuat di luar kemampuannya, dia nggak peduli hal-hal. Tentu jangan demikian. Kemudian kita masuk pada kadar nafkah. Adakah ukuran baku? Di dalam syariat tidak ada. Ya, tidak ada ukuran baku. Ya, semua dikembalikan kepada urf, kebiasaan atau tradisi yang patut, yang pantas, yang layak di sebuah negeri atau daerah dan di sebuah zaman, karena zaman kan berubah. Ya, tentunya masing-masing daerah juga beda. Yang patut di daerah pelosok misalnya, ya segitu juga udah patut. Tapi yang segitu itu di Jakarta atau Depok atau di kota-kota besar umumnya, wah kurang. Ya, misalnya begitu. Jadi ini emang disesuaikan dengan masing-masing daerah. Makanya UMR atau apa yang semisal itu pun juga masing-masing daerah berbeda karena disesuaikan. Maka standar untuk dikatakan layak atau sejahtera atau miskin pun di sebuah daerah ya perlu diketahui oleh suami supaya suami nanti bisa ngukur dan juga dia bisa memberikan apa namanya, mengerahkan pikiran dan tenaganya seperti apa, ya itu lebih terukur lagi. Oh, ternyata saya dengan penghasilan kayak gini, dengan kondisi di tempat saya tinggal, yaitu di Jakarta atau Depok, Bekasi atau apa, saya ini termasuk sudah bercukupan. Misalnya, ya, atau saya masih dikategorikan apa di bawah cukup. Nah, dengan demikian kan dia jadi bisa mengukur sehingga dia bisa lebih apa namanya bersyukur, itu yang lebih utama, sehingga dia tidak memaksakan diri untuk naik ke posisi yang memang dia belum sampai di posisi itu. Ya. Baik, jemaah sekalian, kita masuk ke nafkah batin. Hadis ini berawal dari salah satu sahabat, putranya Amr bin As, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Dia punya kebiasaan ibadahnya luar biasa. Saking luar biasanya tuh ibadah, termasuk di malam hari, dia pun seperti melupakan hak istrinya, hak keluarganya. Nah, hal itu diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Rasul pun memberikan nasihat. Ya, pertama sih mengklarifikasi dulu, betul nggak kayak begitu? Ternyata betul bahwa Abdullah bin Amr itu seperti itu ibadahnya. Tapi gara-gara itu tadi, hak istri jadi terabaikan. Maka
Rasul ngasih nasihat, ya Abdullah, wahai Abdullah, ya, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa takumul lail. Ya, ya, kata Rasulullah, apakah belum diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamul lail semalam suntuk? Maksudnya belum diberitakan kepada Rasulullah. Apakah belum datang kabar ya bahwasanya aku ini tahu engkau itu kalau sholat malam semalaman, puasa juga begitu. Ya. Lalu kata Abdullah bin Amr, qultu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasul, saya emang begitu. Kata Nabi, fala taf'al. Jangan kamu lakukan. Puasalah, wa aftir. Lalu berbukalah. Jadi jangan terus-terusan. Maksudnya jangan pula kagak ada liburnya. Kasih waktu libur buat nggak puasa. Wakum. Lalu sholat malam lah. Namun, wa'nam. Ya tidurlah. Fa'ina li jasadika alaika haqqan. Karena jasadmu punya hak. Wa inna li ainika alaika haqqan. Matamu untuk istirahat juga punya hak. Wa inna li zaujika alaika haqqan. Istrimu pun juga punya hak. Jadi hak itu kasih masing-masing. Di hadis lain ada tambahan fa'ti dzi haqqin haqqah. Berikanlah hak itu masing-masing secara proporsional. Ini tentang nafkah batin untuk istri. Tadi udah saya sebut ya di awal-awal bahwa nafkah batin itu jangan dibatasi sekedar hanya menggauli istri. Ya, mau mendengar cerita dari istri. Ya, kita sih emang capek. Apalagi kalau ngalamin macet jalan raya, aduh udah capek, keringetan. Sampai rumah istri nyerocos cerita tentang apa yang terjadi di tetangga di rumahnya. Ya, segala tukang sapu diobrolin sama dia. Ya kita dengerin aja. Sebab kalau bukan ke suaminya, mau ke siapa lagi itu bininya cerita. Emang mau bini kita cerita ke laki orang kan kita juga nggak mau. Maka dengerin aja. Urusan nanti kita nimpalin atau enggak. Urusan nanti kita apakah ngasih solusi atau enggak. Urusan nanti. Yang penting kita menjadi wadah dia cerita. Itu nafkah batin juga. Ya, dan seterusnya. Tadi saya udah ceritain juga ya seorang suami mau nemenin istrinya keluar, ya ngebaso tadi misalnya bersama keluarga itu nafkah batin. Ya, karena dengan demikian jiwa mereka jadi rehat. Kemudian mohon maaf ini untuk masalah hubungan suami istri, apakah ada ketentuan frekuensinya? Kita lihat di situ ya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid mengatakan na'am li zaujaini al-jima fi awali lailatin idza arad. Ya, kalau dua orang aroda, mereka berdua berkehendak, ya sepasang suami istri ini untuk berjima di malam pertama, silahkan. Walaysa hunaka fi syari'ati ya nafsin ala adadi marrat muayyanah lil wat'i. Jadi tidak ada angka yang spesifik. Berapa kalikah seorang suami harus mendatangi istrinya lil wat'i untuk menggaulinya? Tidak ada. Bebas. Kenapa? Li'anna dzalik yakhtalif bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas. Karena masalah ini berbeda-beda gara-gara perbedaan kondisi orangnya masing-masing. Ya, kondisi suami atau kondisi istri. Suami lagi siap, istrinya belum. Istrinya siap, suaminya yang belum. Ya, atau dua-duanya nggak siap dan seterusnya. Jadi ini kan karena tergantung kondisi tadi maka wajar nggak ada angka baku. Ya, wa madamat al-qudurat ya mutafawatu falaysa min adati syariah an ta'ti bi adadi muayyan fi misli hadha. Maka karena kemampuan setiap orang berbeda-beda, ya wajar tidak ada kebiasaan dalam syariat untuk menetapkan jumlah tertentu dalam hal ini. Walakin tetapi al-jima ay al-wat ya haqqul mar'ati wa wajibun ala zawjiha. Tetapi yang namanya jima itu adalah hak istri. Wajib bagi seorang suami memenuhinya. Ya. Memang kalau kita bicara pendapat mazhab ada, ya ada. Ibnu Qudamah mengatakan al-wat'u wajibun 'ala rajul ay az-zawj bi ayyujami az-zawjatahu idza lam yakun lahu udhur. Menggauli istri itu wajib kalau memang nggak ada udhur. Apa sih udhur? Ya, lagi sakit suaminya. Atau lagi tugas negara
tugas kantor, nggak pulang-pulang selama sepekan, 2 pekan, atau mungkin berapa bulan. Atau dalam keadaan istrinya yang sakit atau haid. Wabihi qala Malik, ini dikatakan oleh Imam. Nah, jamaah sekalian, kalau dalam fikih mazhab Hambali, itu paling enggak sekali dalam 1 kali masa suci. Ya, sekali paling enggak di 1 masa suci. Itu di mazhab Imam Malik. Sementara di Syafi'iyah, ya, mazhab Syafi'i, itu lebih cenderung bahwa menggauli istri itu bukan wajib, tapi sunnah. Ini perkataan dari Imam Syafi'i. Walaupun ulama Syafi'i sendiri berbeda-beda. Ya, seperti Imam Al-Ghazali misalnya. Kata Al-Ghazali paling tidak selama 4 hari sekali. Itu Imam Al-Ghazali, 4 hari sekali. Dari mana dasarnya beliau? Yaitu karena seorang laki-laki boleh punya istri 4. Nah, dari situ. Maka paling tidak dia mendatangi istrinya ke yang satu lagi di 4 hari kemudian. Sehingga 4 hari sekali. Itu Al-Ghazali. Ya. Kalau Malikiyah, kata mereka, sekali saja seorang suami tak menggauli istrinya di masa suci, boleh bagi istrinya untuk khulu. Sampai kayak begitu. Apa khulu? Khulu artinya menggugat cerai. Ya, sekali saja suaminya nggak mau menggauli istrinya di masa suci, boleh baginya untuk khulu. Ya, walaupun kita udah bahas juga sebelumnya ya, bahwa untuk masalah cerai dan seterusnya, itu jangan menjadi agenda pertama. Jangan cerai oriented lah. Dikit-dikit ada masalah cerai. Masalah fikih tolak nanti akan kita bahas pada masanya. Insya Allah ada. Ya. Taib jamaah sekalian, ini tentang masalah. Sekarang kita masuk kewajiban kedua. Ini kita baru bahas kewajiban pertama ya. Baru bahas tentang masalah nafkah. Kemudian kita masuk kewajiban yang kedua. Melindungi anak dan istri dari api neraka. Ini kewajiban suami atau tugas seorang suami. Ayatnya sama-sama udah kita hafal. Anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman. Ini buat laki-laki nih. Ya, perintah buat para suami. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana caranya? Cara penjagaannya gimana? Ali radhiyallahu an memberikan penjelasan. Yaitu addibuhum wa allimuhum. Didiklah mereka dengan adab dan didiklah mereka dengan ilmu. Itu ilmu-ilmu agama. Adab lalu ilmu. Nah, ini 2 hal yang bisa menjaga mereka dari api neraka. Ibnu Abbas berkata, "I'malu bi ta'atillah." Yaitu lakukanlah ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asiyallah, dan jauhilah maksiat kepada Allah. Ya, wa muru ahlikum bidzikri, perintahkanlah keluargamu untuk zikir. Zikir di sini salat, baca Quran, seterusnya. Yunjikumullah minan nar. Niscaya Allah akan selamatkan kamu dari api neraka. Intinya apa? Suami jangan diem. Saya kemarin dapat video tuh. Lihat gitu. Ada seorang artis bilang begini, kalau anak saya melakukan ini, saya marah. Karena itu urusan dia dengan saya. Tapi kalau anak saya enggak sholat, saya enggak marah. Karena masalah sholat urusan dia dengan Tuhannya. Ya enggak bisa begitu juga. Ya, kenapa? Allah suruh. Konsepnya itu enggak begitu. Betul, masalah sholat hablum minallah memang. Tapi bukan berarti orang tua diem. Lihat ayat ini. Disuruh perintahkan anak kita untuk taat. Ya, lalu di hadis juga, marru auladakum bisolah fi sab'i sinin. Ya, perintahkan anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, Rasul nggak bilang, biarin aja, dia kagak sholat, itu urusan dia sama Tuhannya. Enggak, Nabi nggak bilang begitu. Perintahkan itu anak buat sholat. Jadi jangan diam. Ini kewajiban seorang suami. Ya, karena kita tahu warrajulu ra'in, seorang laki-laki adalah pemimpin, mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditagih tanggung jawabnya atas kepemimpinannya itu. Nah, kalau istri dan anak nggak bakal ditanya kalau suami rusak atau ayahnya rusak. Tapi kalau ayah atau suami, dia akan ditanya ketika istrinya atau anaknya kenapa-napa. Ya, baik. Nah, ini contoh aja nih. Ilmu yang fardu
Ya, kalau buat ibu-ibu, buat kaum wanita atau buat anak ya, yaitu ilmu yang mau tidak mau mesti dipelajari seorang hamba untuk memahami Sang Pencipta, ilmu tentang keesaan Allah, tentang kenabian, tentang cara sholat, ini semua fardu ain. Atau kalau untuk khusus perempuan, wajib bagi wanita mempelajari hukum-hukum haid dan apapun yang terkait dengannya. Ya, kemudian haram bagi suaminya melarangnya, wa yahrumu ala zaujiha ya man'iha minal khuruji ya li ta'allumihi illa ilmaha bi nafsihi illa allamaha bi nafsihi au bi su'alihi. Ya, haram bagi seorang suami melarang istri keluar untuk belajar. Mana kamu? Taklim bang. Apa temanya sekarang? Penting nih buat saya tentang ahkamu dima, hukum-hukum tentang darah. Gak usah ikut. Lah, emang kenapa? Saya juga bisa ngajarin. Nah, alhamdulillah diajarin sama suami. Gitu. Tapi kalau suami juga gak ngerti, suami nggak ngerti, ngasih akses juga enggak. Lah itu istri jadi selamanya nggak ngerti. Padahal suami harus ngajarin. Tapi ngajarin kagak bisa. Ngasih modal juga enggak, beliin buku tentang itu. Ya. Tapi itu wajib buat perempuan muslimah harus tahu hukum-hukum tentang itu. Misalnya. Maka kata para ulama kita nggak boleh suaminya ngelarang. Justru harusnya temenin, anterin. Gitu. Supaya dia di perjalanan tidak ikhtilat dengan yang lain, misalnya dia temenin. Gitu. Izinkan. Nah, kecuali jika suaminya sendiri yang mengajarinya atau bertanya kepada. Wajib bagi seorang wanita mempelajari apa-apa yang dibutuhkannya berupa hukum-hukum haid ya, dan wajib pula bagi suaminya atau walinya mengajarkan, ya wali sini ayahnya kalau emang si perempuan belum nikah, ya terhadap ilmu-ilmu yang dibutuhkan ya kepada si perempuan tersebut. Ya, jika tidak tahu maka hendaknya diizinkan baginya untuk keluar bertanya kepada para ulama. Tapi zaman sekarang kan gampang ya, nggak kudu keluar sebenarnya. Di rumah juga bisa buka HP, buka YouTube, buka Play Store, ketik dah hukum darah haid jika keluar di bukan tanggalnya. Ya, misal gitu. Dia bingung tuh istrinya. Ini darah apaan sih? Saya kan haid harusnya udah berhenti kemarin. Ini ngapa keluar lagi? Ya, dia tanya dah. Oh, ternyata jawabannya beragam. Kalau beragam kayak gitu, langsung aja dia telepon atau WA ke seorang ustadz. Biar si ustadz itu bisa membimbing mana yang lebih kuat. Misalnya gitu. Atau mengatakan. Ketika suaminya memang tidak. Dan nggak harus keluar. Kalaupun harus keluar, sebaiknya memang dianterin sama suaminya. Baik, lanjut lagi. Mempergauli istri dengan baik. Ya, baik berupa perbuatan dan tutur kata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf kata Allah. Dan bergaullah dengan mereka, hunna di sini adalah kaum istri, bil ma'ruf dengan cara yang baik, dengan cara yang patut dan pantas. Imam Al-Qurtubi mengatakan ai ala ma amarallahu bihi min husnil muasyarah. Itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya berupa kebaikan dalam bergaul. Berkata, bergaul. Ya, memanggil juga. Kita tahu Rasul memanggil dengan ya Humairah. Walaupun masalah Humairah ini memang secara sanad hadis terjadi perbedaan pendapat ya. Ada ulama yang mengatakan panggilan Rasul kepada Aisyah ya Humairah itu yang kemerah-merahan pipinya itu tidak ada yang kuat hadisnya. Ya, ada sebagian ahli hadis mengatakan demikian. Ada pula yang mengatakan ada tapi statusnya hasan. Nah ini. Tapi kalau kita tergantung ya, kalau misalnya istrinya mohon maaf pipinya nggak kemerah-merahan ya ya jangan dipaksanya Humero juga atau istrinya kulitnya nggak putih nggak ini ya agak-agak gelap kita panggil ya kehitam-hitaman malah sakit hati tuh istrinya jadi ya sesuaikanlah dengan panggilan lain yang membuat dia senang. Wal khitab lil jami ya dan perintah ini berlaku untuk semua maksudnya bukan hanya dalam konteks ayat ini turun tapi buat para seluruh suami ya ya bahkan buat para seluruh istri pun juga harus bergaul dengan baik kan dengan suaminya. It likulli ahadin isyrah. Karena setiap manusia memiliki kewajiban untuk bergaul baik. Isyrah. Ya, zaujan kana awalian. Baik suaminya atau orang tuanya. Walian, si walinya. Walakinnal murad. Tetapi memang ini ayat maksudnya. Bihadal amr dengan perintah ini. Fil aglab al-azwaj. Memang umumnya untuk para suami. Ya.
Ya, semuanya serba patut tadi. Tadi mulai perkataan, bahkan marah pun juga marah yang terukur. Ya, namanya hidup berumah tangga, jengkel, marah, senyum, bahagia, seneng kan ya silih berganti. Kadang sama istri, kadang sama anak, atau kebalikannya si suaminya yang membuat istrinya marah. Yang penting terukur. Jangan hanya gara-gara ya istri kelupaan beli sabun mandi atau odol, itu marahnya udah kayak apaan tahu gitu ya. Kamu emang kerjaannya santai-santai aja. Padahal istri udah pegel banget, nyapu, ngepel, masak. Cuman gara-gara lupa beli odol dibilang santai. Emang pas banget sih ketika suami pulang, istri lagi main HP. Tapi si suami nggak ngeliat kan, belum pulang ketika si istri lagi ngepel, ketika nyuci, ketika ngejemur, ketika nyapu depan belakang rumah. Itu lagi belum pulang. Pas suami pulang, istri lagi rebahan, lagi main HP. Kamu tiduran aja kerjaannya, dibilang kerjaannya kayak gitu. Wah, ini kan juga nggak adil jadi. Ya, terukur. Ya, marah kayak apa, ya pantasnya gimana lah kesalahannya gitu. Kesalahan kayak apa, pantasnya gimana marah. Jadi, itu bagian dari muasyarah yang hasan, yang bagus. Baik, kemudian jamaah sekalian, a'adzanallahu iyyakum, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ya kita lihat terjemahannya langsung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bergaul dengan baik dengan para istri ketika mereka telah dinikahi. Wahai para suami, ya berbuat baiklah kepada istrimu. Karena Rasul mengatakan, khairukum li ahli. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Tujuannya apa? Supaya tetap harmonis dan sempurna. Jadi di sini kita lihat tanggung jawab menjaga harmonisasi keluarga, walaupun dua-duanya bertanggung jawab, tapi memang leading sektornya ada pada suami. Sebagai pimpinannya memang suami yang jaga. Dia yang menjaga stabilitas keseimbangan keluarga. Hal ini karena bergaul dengan baik akan membuat jiwa lebih tenang dan kehidupan lebih nyaman. Ya, emang sih laki saya mah nggak ganteng. Emang laki saya kalau ngasih uang belanja mah ya secukupnya aja, seadanya. Tapi saya seneng sama laki saya kalau ngomong sopan, lembut banget. Ya kalau marah pun ternyata caranya senyum. Nah ini yang bikin saya betah. Nih misal nih, ya. Jadi bisa jadi kan orang kepincut dengan pasangannya itu mungkin bukan di satu hal, tapi di hal yang lain. Di kekurangannya dia memaklumi, di kelebihannya dia sangat bersyukur. Baik, ini adalah kewajiban bagi suami, tetapi tidak diwajibkan dalam masalah hukum. Ya, maksudnya apa? Al-qadha di sini yaitu dalam masalah ya terkait seorang suami dalam hal-hal yang al-qadha itu dalam konteks pengadilan atau bab utang piutang. Itu masing-masing orang bertanggung jawab atas urusannya. Ya, istri inisiatif sendiri berutang, itu urusan istri. Kembali ke dia. Nggak lantas jadi milik suami. Ya. Walaupun istri tetap boleh ya bersedekah atau beli apa terserah dia, yang penting menggunakan harta miliknya. Kalau itu harta suami, maka izin dulu sama suami. Bahwa dia pengen sedekah, pengen beli apa, izin dulu. Tapi kalau itu milik istri, bebas seorang istri untuk membelanjakannya. Nah, beberapa orang mengatakan, itu para ulama, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah suami harus bersikap baik kepada istrinya sebagaimana istri juga demikian. Kita lihat di situ, ya contoh itu yang dikuningkan ya. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, ini uhibbu, ya saya suka, saya senang. An atazayyana li imro'ati, berdandan, berias untuk istri saya. Kama uhibbu an tatazayyana li, dan sebagaimana saya suka kalau istri saya dandan buat saya. Seimbang. Ya, kita senang istri rapi. Ya sama, istri juga senang kalau lakinya rapi. Ya, kita nuntut istri rapi. Tapi kita nggak pernah menuntut diri kita untuk rapi di hadapan istri kita, misalnya. Jadi ini keseimbangan. Itulah ma'ruf dan muasyarah yang ma'ruf itu kayak gitu. Ini hadisnya yang sudah saya baca tadi. Sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Jadi di sini kita lihat tutur kata yang lembut, sopan, baik dikala serius atau bercanda, bahkan dikala marah dan dikala ridho. Ya, itu semua pergaulan yang baik dan termasuk nafkah batin.
Umar bin Khattab dia pernah bilang, ya, kun tiflan amama ahlik. Jadilah engkau seperti bocah ketika di hadapan istrimu, ketika di hadapan keluargamu. Kita jadi seakan-akan seperti tiflan, bocah. Ya, walaupun kita di luar jenderal bintang 4, walaupun kita di luar seorang direktur utama atau bos security, gagah banget pokoknya di luar. Tapi kalau ada di rumah mah bersama anak istri, kata Umar, kun tiflan, jadilah kayak bocah aja udah, bercandaannya. Begitu. Bukan berarti ini menurunkan derajat, bukan. Ini dalam rangka tadi, ya supaya hidup itu nggak kaku. Jangan sampai ngebosnya itu masih dibawa juga di rumah. Ya, tolong masakin air hangat dari sekarang, ya 5 menit dari sekarang. Lah, nyuruh kayak kuis, pakai waktu. Ya, jadi ya kalem aja gitu. Kalau emang dia bisa masak, ya dia yang masak. Ya, tidak kaku. Baik, jamaah sekalian, a'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjut lagi. Bersabar dalam memimpin rumah tangga. Ya, kita lihat di sini, jika kamu tidak menyukai mereka, para istri, dalam beberapa hal, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak suka sesuatu dari istri, ya, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Yang bisa jadi kebaikan-kebaikan itu belum tentu ada pada perempuan lain. Yang kata orang rumput tetangga lebih hijau, harusnya kita katakan, ya rumput kita lebih hijau. Bahkan bukan hanya lebih hijau, lebih ranum, lebih subur dibanding rumput yang lain. Cuman karena penglihatan kita aja. Ya gara-gara kita kurang godul basor, kurang nundukkan pandangan, sehingga kita terkesima sama yang lain. Padahal itu fata morgana. Ya, kita ngebandingin penampilan istri kita dengan bini orang di saat kondangan. Dia bareng sama istrinya, orang juga bawa istrinya masing-masing, kita bandingin bini kita sama bini orang. Nah, muncul dah tuh yang namanya ketidaksyukuran. Ya, padahal kita lupa nih bahwa di istri kita punya kelebihan, ya, yang bisa jadi kelebihan itu nggak dimiliki oleh orang. Cuman emang kalau lagi konflik, kalau lagi marah, itu kelebihan lenyap semua itu. Yang kelihatan buruknya doang. Yang kelihatan jeleknya doang. Emang kamu istri yang kurang bersyukur, emang kamu pemalas, emang kamu semua keluar. Sama, mohon maaf, kadang istri pun juga begitu, kalau lagi ngambek juga. Semua yang buruk-buruk keluar. Bahkan mungkin memori masa lalu, keributan yang udah lewat belasan tahun yang lalu, itu keluar lagi. Ya. Ini real nih, jadi ada seorang wanita WA ke saya, ya dia anggaplah lagi konflik sama suaminya. Terus saya nasehatin untuk sabar, ya dan saya juga bilang saya juga pengen ngomong sama suaminya biar dua belah pihak nasihat itu biar nggak berat sebelah gitu. Lalu saya bilang, Ibu, apakah Ibu pernah di KDRT-in oleh suami? Pernah, katanya. Kapan Bu? Kemarin, pekan lalu, bulan lalu. Dijawab dulu 10 tahun lalu. Ya itu mah udah lama banget. Ya kenapa 10 tahun lalu ngelapornya sekarang? Berarti kan selama 10 tahun kan dia udah masa-masa sabar, udah bisa melupakan hal itu. Itulah kadang-kadang database lama muncul lagi. Ya, maka janganlah. Kadang setan emang seperti itu tuh. Ya, memunculkan memori kejadian lama untuk jadi alasan minta cerai di masa sekarang itu udah nggak nyambung. Ya, karena terbukti mereka udah bisa melupakan hal itu selama bertahun-tahun. Nah, ayat ini mengajarkan para suami untuk sabar dalam menilai istrinya karena bisa jadi di balik kekurangan terdapat banyak kelebihannya. Mohon maaf, seorang suami lagi butuh istri, tapi istrinya emang capek banget. Ya, lagi meluk istri. Ya, pengen bercanda sama istri, pengen meluk istri. Istrinya bau GPU. Apa GPU? Minyak ya? Atau bau apa lagi itu? Ya, diomongin, kamu baunya gini sih. Nggak kayak orang-orang wangi. Nah, GPU kan memang begitu. Emang lagi sakit, lagi masuk angin. Ya, kita pahami aja udah. Ya, dan kita lupa istri kita jago masak ternyata. Ya, istri kita ternyata kalau nyuci bersih, nyetrika, gosok, lancip. Ya, rumah pun bersih. Misalnya, itu kelebihannya. Tapi emang dalam masalah hubungan, istri kita, ya udah nggak lagi seperti perempuan muda lagi. Nah, kadang kita gara-gara itu doang itu,
itu akhirnya kepikiran yang aneh-aneh untuk ya mencari yang lain gitu, yang muda gitu. Atau kebalikannya. Nah, ada seorang istri yang kurang di bab masalah masak, kurang dalam bab urusan bersih-bersih. Tapi dia untuk masalah ibadah, ketaatan, kemudian juga masalah hubungan dan seterusnya, dia selalu siap misalnya. Nah, itu kelebihannya. Nah, sekali lagi kita pandang secara menyeluruh dan adil. Nah, selain itu, ayat ini juga mengajarkan sikap adil dan objektif bagi suami terhadap kekurangan istrinya. Sama ya, suami pun juga harus dipandang begitu oleh istrinya. Ya. Tapi kita lihat, ya ini masih masalah sabar tadi. Ya Rasulullah ngasih tahu ke kita bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan yang bagian paling bengkok, ya itu yang bagian atasnya. Dari situlah terciptanya. Maka jika kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya akan patah. Emang dari sononya bengkok. Namun jika kamu membiarkannya, dia akan senantiasa bengkok. Apa intinya? Di satu sisi jangan diemin, luruskan, tapi juga jangan digentak. Apa digentak? Dipaksa, pelan-pelan. Ya. Maka aku berwasiat untuk berbuat baik terhadap kaummu. Nah, cakupan sabar juga meliputi sabar dalam masalah kepemilikan harta dan keuangan. Ya, sabar kalau memang kita belum punya ini, punya itu, sabarlah. Mungkin suatu saat Allah kasih. Entah bisa lewat jalan istri, jalan kita, jalan anak, atau kadang bisa, mohon maaf, dari jalan warisan atau apa, pokoknya ada. Kemudian bergaul dengan keluarga besarnya, harus sabar juga. Dengan mertua yang kadang ada selek antara istri dengan mertua perempuannya. Atau kadang antara suami dengan keluarga besar dari istri. Gara-gara kalau ngumpul keluarga besar bareng-bareng, mentang-mentang suaminya yang paling miskin di antara ipar-iparnya dan antara suami-suami yang lain, ya suaminya jadi minder, insecure istilah orang sekarang. Yang lain pakai mobil, dia doang pakai motor, istrinya ngerasa, aduh kasihan laki gua nih, ya kalau ada apa-apa pasti laki gue yang paling diem aja gitu. Nah ini juga harus apa namanya kita tutupi kekurangannya itu dan lain-lain ya, termasuk tadi ya dengan ipar ya, hati-hati juga ya, karena ada yang ribut juga dengan iparnya nggak cocok. Baik jamaah sekalian, azanullahu iyyakum, ini masih banyak ya, sementara apa namanya, saya juga harus ada urusan yang lain, cara lain. Ini saya ringkas saja, ikut membantu meringankan tugas istri, ini juga bagian dari tugas suami. Ya, khidmatuka zaujatuka sodakoh, ya pelayananmu kepada istrimu adalah bagian dari sedekah. Alhamdulillah, ya ini tentang apa-apa ya, termasuk tugas bagian suami kepada istri. Ini belum semua kita tulis ya, masih banyak tugas-tugas lain yang belum kita bahas. Tapi ini saja kalau seandainya kita udah bisa menjalankan sebagian besar, insya Allah itu sudah sangat luar biasa bagi suami tersebut. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tugas istri dan hak suami. Walau bisawab, saya kembalikan kepada moderator. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama pemaparan dari Ustaz Farid Numan. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, tadi sudah kita bahas ya 5 kewajiban suami dan masih banyak sebenarnya kata Ustaz tadi. Yang pertama tadi memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Yang kedua melindungi anak dan istri dari api neraka. Dan yang ketiga mempergauli istri dengan baik perbuatan dan tutur kata. Yang keempat tadi bersabar dalam memimpin rumah tangga. Dan yang kelima adalah ikut membantu meringankan tugas istri. Baik, Alhamdulillah lanjut kita buka ruang diskusi ya. Nah, silakan kepada yang ingin bertanya. Dari Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh, baik, ada pertanyaan Ustaz dari Pak Purwo. Silakan Pak Purwono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz Farid, izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara suami memperlakukan istri yang telah
dengan ikhlas dinikahi oleh suami, kemudian hamil dan memiliki anak, kemudian telah mengorbankan jiwa, raga, lahir batin, tenaga waktu demi keutuhan rumah tangga dan kelangsungan kehormatan, keharmonisan hidup untuk keluarga inti dan keluarga besar. Suami dalam hal ini dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Terima kasih, Ustaz. Jadi ini tentang istrinya ya, yang telah tulus nikah ya, segalanya dia udah terima lah bagaimana kondisi suaminya, ya dia juga punya anak dan seterusnya. Betul ya, tentang begitu ya, Betul, Ustaz. betul ya. Dan dia Ya, juga taat kepada suaminya, menerima kondisi suaminya apa adanya walaupun kurang. Ya, betul. ini masya Allah nih, kalau perempuan, masya Allah kalau istri kayak gitu ya. Jadi itulah yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis yang diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika membahas ayat waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kaum wanita tetap di rumahnya. Walaupun korna fi buyutikunna ini lagi ngomongin ya, istri-istri Rasul sebenarnya. Ya, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika kaum wanita saat itu datang ke Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, orang laki puasa, kita puasa. Masalah puasa laki perempuan sama deh. Ya bisa sama-sama melakukan. Laki-laki sholat, kita juga sholat, sama. Tapi untuk laki-laki yang berjihad, ya untuk agama, lah kita nih perempuan jihadnya apa nih? Jihad kita sebagai perempuan apa? Ya, kita juga pengen sama dapat pahala jihad kayak laki-laki. Nah, jawaban Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah jihadukunna fi buyutikunna. Jihadnya kalian itu di rumah tangga kalian. Ya, ngurus suami, ngurus anak, mendidik anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya buat ibu-ibu, ya, menjadi ibu rumah tangga itu keren. Tanamkan itu. Menjadi ibu rumah tangga itu hebat. Nggak mungkin Abu Ubaidah Jubir Al-Qasam itu muncul sendiri. Melainkan sentuhan didikan ibunya. Nggak mungkin ya para mujahidin hari ini yang tetap tegar di reruntuhan di Gaza itu muncul begitu aja. Tapi itu hasil binaan didikan para kaum muslimah, para ibu-ibunya. Itulah kenapa mereka Zionis, salah satu proyek genosida mereka adalah membantai ibu-ibu, kaum wanita, dan anak kecilnya dibanding anak mudanya. Karena dari mereka lah pabriknya para mujahidin. Ibu rumah tangga itu. Maka ketika banyak di luar sana kaum wanita yang pengen ke sana kemari, bebas sana kemari, sehingga melupakan tugas asasi. Kita nggak ngelarang wanita keluar ya, nggak ngelarang. Bahkan tadi kan kita bilang tuh wanita keluar buat belajar gitu kan. Tapi yang kita bicarakan tentang ada kaum wanita kok kayaknya nggak bangga ya jadi ibu rumah tangga. Padahal itu jihad buat mereka. Ya. Dan tentu konteksnya bukan hanya masalah ngurusin anak tadi ya, tapi juga menjadi pelayan yang baik bagi suaminya. Ketika seorang suami sudah mengerahkan apa yang dia mampu untuk istrinya. Ini semua jihad buat mereka. Dan dengan itu insya Allah seorang istri itu layak disebut mujahidah walaupun tanpa berdarah-darah dengan senjata dan senapan. Allah alam bisawab. Ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Farid dan Pak Purwono. Baik, satu pertanyaan lagi mungkin. Silakan. Baik dari ibu-ibu atau bapak-bapak. Baik, dari Mas Gifari. Tafadhol Mas Gifari. Ustadz, Givari izin bertanya sebelumnya, gimana menjaga komunikasi agar tetap berjalan kalau misalnya kita pun udah lama menikah gitu, terus ada rasa bosan. Terus yang kedua, terkait kalau misalnya ini kan eh, dengan banyaknya tugas suami, itu tuh
membagi antara ibadah terus pekerjaan gitu. Terkadang kan kerja juga misalnya sampai malam gitu ya. Itu antara tugas sebagai suami dengan mencari nafkah yang halal dengan waktu yang panjang gitu, itu gimana gitu Pak Ustadz membagi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya, memang ada kondisi yang kita anggap masalah waktu ya, itu tidak seideal, tidak seindah yang kita bayangkan. Apalagi buat bapak-bapak khususnya yang terpaksa harus dinas jauh-jauh berbulan-bulan, baik dinas kantor atau mungkin apa namanya itu menuntut ilmu, lagi S2, lagi S3 ke luar negeri, sehingga mau nggak mau LDR. Ya, istri nggak bisa dibawa, anak nggak bisa dibawa, ya karena masalah lain lah, biaya lah segala macam. Sehingga perjalanan rumah tangga memang mau dibilang normal juga susah. Ya kalau udah kayak begitu kan susah tuh. Ya anggaplah nggak sampai LDR juga, misalnya kita istri sama kita masih sering ketemu tiap hari. Tetapi emang tidak lagi seintens sebagaimana awal-awal dulu atau sebagaimana sebelum kesibukan sekarang. Berarti gimana dong? Apakah lantas gara-gara itu jadi berkurang semua hal yang kita bayangkan ideal tadi? Ya, memang harus kita akui nggak mungkin ya stabil melulu. Itu pasti ada sisi-sisi berkurangnya. Hanya saja di masa-masa di saat kita lagi bersama istri atau anak, usahakan walaupun sebentar tapi berkualitas. Mungkin itu. Ya, kita mungkin ada yang sampai bukan hanya 9 jam kerja. Kan 9 jam 8 jam tuh kalau pakai undang-undang ketenaga kerjaan ya. Berangkat anggaplah dari jam 8 sampai jam 5. Tapi kadang ada yang berangkat subuh, pulang subuh lagi atau gelap gitu kan. Ada malah kalau security ada yang sampai 12 jam misalnya. Ya, sampai rumah udah ngantuk lagi ya nggak kepegang dah anak sama istri, dia capek banget. Nah, untuk yang kayak begini, maka yang pertama tafahum, saling memahami. Istri paham, emang gitulah kondisi pekerjaan suami. Ya, di sisi lain suami juga paham bahwa dengan pekerjaannya ini ternyata resikonya ada, yaitu khawatir hak-hak istri terbengkalai. Maka gimana cara mengcovernya? Yaitu di saat lagi libur, di saat lagi ada waktu, maka betul-betul manfaatkan itu. Jangan hanya untuk kesibukan sendiri. Ya, lagi kosong, dia malah mancing. Lagi kosong dia mancing. Istri udah seneng tuh. Bang, besok libur. Alhamdulillah, abang besok libur. Udah pikiran istri tuh udah asik. Besok bisa ngebaso nih. Besok bisa jalan nih sama anak-anak, bawa kemana kek. Ngilang kemana bang? Iya nih, mancing katanya lagi ada ya Allah dia mancing. Nah, berarti kan emang kitanya nih di masalah nih. Jadi pas kita tahu alhamdulillah ada waktu kosong, manfaatkan itu supaya benar-benar berkualitas. Tanyain bagaimana hafalan anak, tanyain bagaimana sekolahnya, UTS, UAS-nya, tanyain tentang masalah kesehatannya, kita ngomong ke istri, anak-anak gimana. Ya, tanyain juga istri kita bagaimana apa namanya, emak sama bapak di rumah. Jangan sampai bener-bener kita sibuk dengan dunia kita kayak katak dalam tempurung, kayaknya emang beda jarak gitu, enggak. Jadi di saat kita bersama, walaupun anggap cuma sejam 2 jam, betul-betul semua rangkuman yang kita tinggalin selama berpekan-pekan itu, kita tahu semua. Nah, ini sekali lagi, ini konteksnya kalau emang kondisi kerjaan kita emang lagi nggak normal. Tapi kalau lagi dalam keadaan normal dan biasa, insya Allah ya kita bergerak seperti biasa aja. Walam biswab. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya insya Allah. Baik, Masya Allah ini ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Atau antum ini Ustaz ada batasan Cukup sampai jam berapa? ya, sampai jam 9. Jam 9. Mungkin satu pertanyaan Ustaz ya. Dari Pak Anto kayaknya terjawab insya Allah ini sebentar. Ustaz izin bertanya untuk menafkah mendahulukan nafkah istri atau keluarga atau nafkah untuk orang tua. Ya, baik, heran. Tadi belum kebahas ya, tapi seingat saya waktu kita ngebahas fikih munakahat kalau nggak salah, itu sempat saya usik juga tuh, saya ungkit juga masalah nafkah. Jadi kalau untuk orang tua, seorang suami ke orang tuanya, ya ke ayah ibunya, itu albir, berbakti. Karena berbakti itu nggak putus kalau untuk seorang anak laki, jika dia udah nikah sekalipun, ya kepada orang tuanya, kepada kedua orang tuanya, berbakti. Dan berbakti itu albir maknanya luas, nggak kudu dengan duit, ya bisa dengan hadir di kala orang tua kita butuh,
ya, atau kita telepon, atau kita ya bantu-bantu yang sifatnya umum lah. Adapun kalau kepada anak istri itu adalah nafkah, nafkah tadi. Nah, ketika nafkah itu, maka ke anak istri itu didahulukan sebelum yang lain. Ya, sebelum yang lain ke anak istri didahulukan. Itu yang wajib. Adapun kalau untuk yang sunnah, nafkah sunnah, orang tua yang diduluin. Dari mana dalilnya? Di Quran. Ya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana sih cara berinfak. Allah bilang, kul, bilang ke mereka, ma anfaqtum min khair, infak kamu yang baik-baik itu falil walidain, kasih kedua orang tua dulu. Ini konteksnya infak sunnah. Orang tua kita duluan. Tapi kalau nafkah yang wajib, infak wajib, maka bukan ke orang tua, tapi ke anak istri duluan. Gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Masa anak istri dibikinin proposal minta ke donatur? Ya, harus kita yang ngasih. Sementara kalau orang tua, kalaupun kita belum sempat ngasih, ntar abang kita juga ngasih, adik kita juga ngasih. Ini kalau kita punya saudara gitu ya. Taib ya. Jadi intinya jangan salah pasang untuk nafkah anak istri duluin. Setelah itu baru orang tua. Gitu. Tapi kalau untuk albir berbakti, ya orang tua dahulukan. Allah alam bisawab. Baik, Alhamdulillah, Jazakallah khairan Ustadz Farid telah menjawab pertanyaan dan pertanyaan dari beberapa peserta tadi. Dan untuk yang pertanyaan berikutnya itu sudah, insya Allah sudah terjawab, mungkin bisa dilihat saja nanti rekaman videonya ya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah hadir pada pagi hari ini dan Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara ya, kajian pekan ini. Dan insya Allah nanti akan ada kajian lanjutan di bulan depan eh, tentang materi lanjutan kewajiban seorang istri dan hak suami. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Kami eh, dari Kafa Academy bukan hanya pada program kajian saja, tapi ada juga program pekanan ya. Beberapa kelas yang berlangsung, ada kelas fikih, kelas tauhid, kelas tahsin dan seterusnya insya Allah. Baik, mungkin sedikit itu saja yang bisa diinformasikan bagi Bapak dan Ibu-ibu yang belum tergabung di grup keluarga Kafa Academy, mungkin nanti bisa hubungi admin saja ya, atau eh, ya itu saja mungkin tadi sudah saya berikan di chat kita. Baik, terima kasih kepada Ustadz Farid. Semoga Allah berikan kesehatan untuk antum Ustadz dan Allah berikan pahala yang besar atas segala yang antum berikan kepada kami. Dan tentunya untuk teman-teman semua, kita semua yang hadir menyimak, semoga bisa mengamalkan khususnya laki-laki yang ini mana kewajiban kita sebagai seorang suami. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.